اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وولدنا وأحبابنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي كشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اللهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة وبرسم الجنة ويختم لنا ولكم السنة في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بأبواب في الدار آمين. رضي الله عنكم. فصل: وعليك بالعدل في رعيتك الخاصة والعامة وكمال الحفظ والتفقد لها، فإن الله تعالى سائلك عنها، وكل راع مسؤول عن رعيته. وأعني برعيتك الخاصة جوارحك السبع، وهي اللسان والسمع والبصر والبطن والفرج واليد والرجل، فإن هذه الجوارح رعية استرعاك الله إياها وأمانة ائتمنك عليها، فعليك بكفها عن معصيته واستعمالها في طاعته، فإن الله تعالى إنما خلقها لك لتطيعه بها، وهي من أجل نعم الله عليك، وشكرها أن تطيعه سبحانه بها وألا تعصيه بشيء منها، فإن تركت ذلك ولم تفعله فقد بدلت نعمة الله كفرا. ولولا أن الله تعالى سخر لك هذه الجوارح وجبلها على طاعتك لكنت لا تستطيع أن تعصي الله بشيء منها. وكل جارحة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل: وعليك بالعدل في رعيتك الخاصة والعامة وكمال الحفظ والتفقد لها. وعليك dan lazim, seharusnya bagi kamu bil adl, untuk menegakkan, melaksanakan keadilan. Fi ra'iyatik, di dalam rakyat kamu, rakyat al-khassah yang khusus, wal ammah dan rakyat yang umum. Wa kamalil hifzi, dan sempurna di dalam menjaga mereka, melindungi mereka, wat tafaggudilah, serta memperhatikan mereka. Rakyat ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu harus adil terhadap rakyat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan adil, wal ihsan, dan melaksanakan kebaikan.
Ada yang mengartikan adil di sini adalah at-tauhid. Allah itu memerintahkan kita melaksanakan keadilan, artinya tauhid, mengesahkan Allah. Wal ihsan ay ada'il faraid, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang tidak mempercayai tentang keesaan Allah, mensyirikkan Allah, itu tidak adil. Tidak adil dia. Dia lawannya adil apa? Ad-dhulm, orang yang berbuat zalim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innasyirka la dhulmun azim. Syirik terhadap Allah itu adalah perbuatan kedzaliman yang sangat besar. Merupakan menyampaikan Allah dengan berhala patung misalnya. Kira-kira kalau bapak kamu disamakan dengan kera gimana? Ini loh bapak kamu, zalim gini orang. Masa bapaknya orang disamakan dengan kera? Ini loh bapak kamu, wajahnya ada siungnya. Zalim ini orang. Begitulah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Tuhannya dalam bentuk burung disembah, dalam bentuk yang menakutkan, yang serem. Ini dzulm, ini Tuhan yang maha indah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha hebat disamakan dengan yang jelek-jelek. Inna syirka la dzulmun azim. Ada lagi yang menyatakan Tuhan punya anak. Saya mau tanya, kalau kamu dituduh orang punya anak tanpa kawin gimana? Marah nggak? Waduh, dolim ini. Ini perbuatan dolim ini. Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang tidak kawin, yang menciptakan segala sesuatu dikatakan punya anak. Jadi Tuhan selingkuh sama makhluk dah. Karena itu apapun bentuknya kesyirikan kepada Allah itu adalah la dzulmun azim. Karena itu Allah menyatakan innallaha ya'muru bil adli ay bit tauhid. Allah itu merintahkan kita untuk melaksanakan keadilan, yaitu mentauhidkan Allah wal ihsan, dan melaksanakan ihsan, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ada lagi yang mengartikan al-adl al-insaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan kebijaksanaan yang tepat. Kalau ada orang yang menjadi pegawainya kamu harus membayar tepat waktu dan sesuai dengan bayaran yang ada. Tapi kalau kamu kurangi bayarannya atau kamu tunda-tunda membayarnya, berarti kamu tidak insaf, tidak bijaksana. Kamu melaksanakan perbuatan kedzaliman. Persis itu adil. Wal ihsan, Allah memerintahkan al-ihsan yang lebih bagus lagi. Bayaran sudah ditentukan misalnya 100.000, karena dia melaksanakan puasa ditambahi nih 200.000 satu hari. Al-ihsan. Orang punya utang 1 juta, bayarnya berapa? 1 juta, adil. Kalau dia menekan harus membayar 150 juta, boleh. Tapi ketika dia membayar, adil, dia membayar 1 juta. Cuma dia ngasih hadiah lagi kepada si yang mengutangi 200.000. Hadiah.
Ini al-ihsan, perbuatan baik. Belanja kepada istri pas-pasan, adil, ngurangi dolim, tapi ditambahi lagi, dibelikan, dibiayai lebih lagi, itu namanya al-ihsan. Allah itu memerintahkan manusia berbuat bijaksana, tepat, tapi juga menganjurkan untuk melakukan al-ihsan, yaitu meningkatkan daripada batasan yang pas tadi itu. Lebih bagus, lebih baik. Zakat, fitrah, beras yang wajib dikeluarkan nggak boleh yang terlalu jelek, tapi tidak harus yang paling bagus, yang adil, tengah-tengah, tawassut. Tapi yang lebih bagus daripada adil adalah al-ihsan, kamu mengeluarkan yang terbaik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal bagyi wal munkar. Taib. Bersikap adil terhadap rakyat. Ada rakyat khusus, ada rakyat umum. Siapa rakyat khusus dan siapa rakyat umum? Kenapa kita diperintahkan berbuat adil? Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai tanggung jawab daripada rakyat kamu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, setiap pengembala itu harus bertanggung jawab atas gembalaannya. Punya kambing 8 diamanatkan kepada kamu, rawat ya. Kalau kamu teledor tidak kasih makan itu kambing sampai mati, berarti kamu tidak menjaga amanat. Kalau kamu teledor tidak memasukkan kambing ke kandang dan menjaga sehingga dimakan serigala, maka kamu tidak menjaga amanat. Berarti kamu harus bertanggung jawab kepada pemilik kambing. Rakyat ini diamanatkan kepada seseorang, maka dia harus menjaga dan melindunginya. Jika dia tidak menjaga dan tidak melindunginya sampai terjadi sesuatu yang tidak disenangkan, maka orang itu harus bertanggung jawab sama Rabbul Alamin, sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu dilantik sama Allah jadi pengembala, pemimpin, dan semua harus bertanggung jawab nanti kepada Allah. Wa'ani bi ra'iyatikal khassah, dan yang aku maksud dengan rakyat kamu yang khusus apa? Jawari hakas sab'a, anggota badan kamu yang 7. Apa aja anggota badan yang 7? Wahia al-lisan, lidah. Jagalah lidah kamu daripada perkataan yang tidak baik, daripada kidib, berbohong, daripada ghibah, membicarakan orang, ngumpet orang, al ngerasa niyu, daripada an-namimah, mengadu domba. La yadkhulul jannah namam, enggak masuk surga pengadu domba. Hati-hati. Utulim ba'da dzalika zanim, orang yang mengadu domba itu adalah biasanya adalah anak haram, suka mengadu domba. Mungkin bapaknya enggak sah nikahnya itu, atau mungkin keperucut mentala istrinya nggak sadar, tetap aja dikumpulin. Hati-hati, itu menjadi satu wataknya anak yang tidak sah, biasanya begitu.
Hati-hati, jangan kamu anggap itu adalah satu ahli. Kita adu domba. Wah, anak hebat. Bukan hebat ente. Kamu orang nggak bener. Hah? Lisan. Bahaya ini. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayahwi fin nari sab'ina kharifa. Ada beberapa orang berbicara dengan lisannya, dianggap pembicaraan itu adalah pembicaraan yang remeh. Tapi ternyata pembicaraan itu menyebabkan dia masuk ke neraka dalamnya 70 tahun. Sab'ina kharifan ay sab'ina ama. Kira-kira kalau ada batu dilemparkan ada di sumur atau ada di jurang, baru 2 hari sampai batunya ke dasar tanahnya. Kita bisa bayangkan dalam bener itu berapa kilo. Ini orang dimasukkan ke neraka baru sampai 70 tahun. Kemudian keluarnya kapan dia? Baru sampainya 70 tahun. Bisa dibayangkan keluarnya gimana itu? Karena itu hati-hati. Jangan dianggap enteng pembicaraan ini. Dikatakan oleh Abdul Haddad, fakir thumma gul, wadabbir thumma fa'al. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru kepikiran. Aduh, salah yang ngomong. Mikir dulu. Ucapan saya ini manfaat nggak? Perlu nggak saya ucapkan? Baru ngomong. Atur dulu baru berbuat. Jangan kamu berbuat kemudian kamu menyesal, nggak ada programnya, nggak ada planningnya. Dabbir tsumma fa'al. Yang kedua, rakyat khusus yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, wassam'u, pendengaran. Jangan mendengarkan kecuali yang baik, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu yang manfaat. Allah memuji orang yang mendengar, tapi setelah mendengar diamalkan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang didengarkan musik aja. Punya telinga bisa mendengar, yang didengarkan hal-hal yang melalaikan diri, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rugi orang. Yang penting saya dengar aja, nggak sampai berbuat. Loh, orang itu kenapa kok gemar nyanyi? Karena ada yang dengar. Kalau nggak ada yang dengar, nggak mungkin dia nyanyi. Orang itu bisa ngerasani menghibah orang, kenapa? Karena ada yang dengar. Kalau nggak ada yang dengar, nggak mungkin dia akan menghibah. Coba kalau baru mulai menghibah, lari semuanya orang. Nggak mungkin dia akan meneruskan. Karena itu Nabi menyatakan as-sami' ahadul mughtaben. Yang mendengar itu adalah satu di antara 2 orang yang menghibah. Yang satu berbicara, yang satu mendengar. Itu sama. Oh, bukan anak ngerasani, anak cuma dengarkan aja. Sama. Bukan anak yang nyanyi, anak mendengarkan aja. Sama, wan. Sama itu. Jaga ini pendengaran. Wal basar, penglihatan juga begitu. Kalau nggak ada yang ngelihat, nggak mungkin akan tampil tuh maksiat-maksiat. Datang biduan ke Pasuruan, nggak ada yang ngelihat, joget ijen, nggak mungkin. Karena itu jangan dianggap enteng mendengar, melihat tadi itu. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal batan, perut diisi apa ini? Oh, yang penting makanan bergizi, buah-buahan, tapi hasil nyuri.
hasilnya nyolong supaya sehat badannya. Jangan kamu terkecoh dengan teori orang kafir, dengan makan makanan yang bergizi badan sehat, rohani akan sehat. Belum tentu. Dengan makan makanan yang halal badan kamu sehat, rohani kamu akan sehat. Makanan halal, bukan makanan bergizi. Sekalipun dokter dan profesor menyatakan babi itu bergizi, tetap nggak bisa rohani akan sehat. Sekalipun misalnya buah-buahan anggur itu tapi dari yang haram, tetap tidak akan rohani sehat. Makanan halal, isi perut dengan makanan halal. Hasil judi, jualan khomer, jualan pil koplo, jualan sabu, kemudian harta anak yatim, harta rakyat dimakan. Hati-hati. Sekalipun kamu ibadah banyak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kita beramal soleh, tapi sebelum Allah perintahkan kita beramal soleh, Allah perintahkan kita makan yang baik, makan yang halal. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makan yang halal dan beramallah yang soleh. Bukan bukan beramal soleh dari hasil haram. Masya Allah, sekalipun dia itu pekerjaannya begitu, masjidnya gede-gede dibangun, percuma. Rizki halal baru dibuat amal soleh. Kira-kira kalau ada, maaf ya, kalau ada germo, dia tadi itu menjual wanita-wanita pelacur, dapat hasil dia, kemudian hasilnya untuk nyumbang anak yatim, persis gak? Masya Allah, banyak sumbangannya terhadap anak yatim. Lah ya apa sih? Nggak benar. Karena itu lebih baik meninggalkan 1 dirham karena takut haram daripada menyumbangkan ribuan dirham dari haram. Paham ya? Menghindar dari 1 dirham karena khawatir haram itu lebih afdol daripada bersedekah ribuan dinar daripada hasil haram. Wal farj, kemaluan, hati-hati, jaga, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan digunakan untuk zina, homo, lesbian, onani, dan lain-lainnya. Hati-hati, hati-hati. Allah berikan kamu syahwat itu bukan kamu untuk melampiaskan nafsu kamu kepada yang haram, tapi untuk kamu menjadi orang yang punya turunan yang baik, kawin supaya menjadi anak-anak yang soleh. Begitu seharusnya. Digunakan untuk yang enggak. Walladzina hum li furujihim hafizun, termasuk orang mukmin yang beruntung yaitu yang bisa menjaga kemaluannya daripada bermaksiat dengannya. Wal yad, yang keenam adalah tangan. Jangan mencuri, jangan memukul, jangan petik gitar, jangan pijet organ. Gunakan untuk berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Gunakan untuk menolong orang, menuntun orang yang buta. Gunakan untuk bersedekah. Gunakan untuk bersalaman dengan ayah dan ibu dan orang-orang yang soleh. Begitu seharusnya. Gunakan untuk membaca Al-Quran, memegang Quran. Gunakan untuk menulis ilmu. Wala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan kamu menulis 1 huruf pun dengan tangan kamu kecuali huruf yang kamu tulis akan membuat kamu bahagia nanti ada di akhirat. SMS, hati-hati. SMS
Siapa ya namanya? Di mana alamatnya ya? Oh, nama saya Jerangkong, ada di neraka itu. Hati-hati. Ini juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Warrijil, kaki. Melangkah kemana kamu? Masya Allah, jalan-jalan setiap hari, tapi kenapa? Supaya sehat rohaninya. Buat berdiri sholat jamaah nggak pernah, rugi. Nggak ada masalah inti jalan, tapi untuk cari ilmu. Rumahnya ada di mana? Di Bogol. Wah, ini malam Sabtu, jalan dari Bogol ke masjid untuk cari ilmu, pulangnya jalan, olahraga juga itu. Wah, dari rumah ke Kebun Agung, kenapa? Hadrah Basaudan, jalan ke Kebun Agung, pulangnya jalan, olahraga. Tapi inti aja, jangan saya, capek. Baik. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, bahkan pikiran kamu, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu gunakan untuk maksiat, rugi. Di antara mereka berkata apa? Orang-orang soleh ini ya. Hafidtu jawarihis sab'ah ma saraftuha illa fi ta'ah. Aku ini punya tugas untuk menjaga 7 anggota badan saya. Tadi itu mata, lisan, telinga, mulut, tangan, kaki. Berapa tadi? Mata, lisan sama mulut dengan lisan. Mata, lisan, telinga, tangan, kaki, perut, dan faraj, kemaluan. Aku jaga 7 anggota badanku ini, dan aku tidak gunakan kecuali untuk perbuatan taat. Bisa nggak kira-kira? Kamu tidak menggerakkan tangan kamu kecuali untuk taat. Kamu tidak melangkahkan kaki kamu kecuali untuk taat. Kamu tidak berbicara dengan mulut kamu kecuali untuk taat. Bisa nggak kira-kira? Begitulah orang-orang yang soleh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Obrolan manusia nggak ada la khair, nggak ada baiknya. Ucapan-ucapan obrolan manusia, bicaranya manusia itu nggak ada baik, la khair. Illa, kecuali ini man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali dia berbicara untuk apa? Orang bersedekah, untuk orang berbuat ma'ruf, berbuat baik, ada wajibat wa tarkil munkarat. Untuk orang tadi itu melaksanakan perdamaian, bukan membuat fitnah di mana-mana. La khair. Karena itu kalau kaum muslimin ini nggak banyak bicara, kecuali orang-orang tertentu yang berbicara, yang bisa mengendalikan pembicaraannya untuk 3 hal: sedekah, ma'ruf, islah, maka insya Allah aman di mana-mana. Ya. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um magsum, kata Allah. Neraka itu punya 7 pintu. Setiap satu pintu punya bagian-bagian sendiri. Jadi orang masuk surga itu prosesnya harus lewat neraka.
diteliti. Masuk surga itu bukan seperti masuk Poncol gitu, Carrefour begitu, masuk Giant begitu, masuk pasar begitu, nyelonong aja bisa. Nggak bisa, prosesnya jauh, panjang, lama, dan diteliti, dibuat poli-poli tersendiri, spesialis. Neraka itu ada pintu-pintu 7. Kata Imam Ghazali, 7 pintu itu adalah untuk orang yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan. Sebelum masuk ke surga dilihat dulu, ini orang masuk surga, orang beriman, tapi dilihat matanya, waduh, penuh dengan film porno ini, waduh, penuh dengan melihat yang haram. Masuk spesialis mata, dipacul moto nih, disiksa, mendapatkan siksa mata sampai bersih daripada dosa mata. Setelah mata bersih, diteliti telinganya gimana, waduh, banyak dangdutnya, dilenggis, dibersihkan telinganya daripada maksiat telinga. Setelah itu dilihat mulutnya, wah gorodok, nipu ini, apa maning wae kampanye misalnya. Tahrik ilatnya, sing gara-gara ketoki tek 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 tek. Ternyata gorone wake. Ya dawa. Tangan, kaki sampai selesai baru masuk surga. Kecuali kalau dimaafkan oleh Allah. Karena itu jangan main-main hidup di atas dunia. Oleh iso ndelok kabeh didelok. Oleh iso krungu kabeh dirungokno. Oleh iso mangan kabeh diukul. Semua dimakan. Hati-hati, teliti, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk surga. Loh, kamu itu berharap atau tidak menghargai Tuhan? Sama dengan murid, nggak mau belajar, nggak mau dia tadi itu murojaah, baca kitab, nggak baca buku, baca pelajarannya, kemudian menyatakan insya Allah lulus. Sama dengan pasien, nggak mau disuntik, nggak mau dia tadi itu minum obat, nggak mau itu, insya Allah sehat. Ini apa-apaan begini? Karena itu jangan main-main. Allah kasih anggota badan adalah untuk kamu bisa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Fa inna hadhil jawarih ra'iyatun. Ini anggota badan 7 adalah rakyat. Istar'akallahu iyyaha, di mana kamu diperintahkan oleh Allah untuk merawat, mengendalikan 7 anggota badan kamu. Kendalikan ini, jangan sampai tidak kamu kontrol. Wa amanatun i'tamanaka 'alaiha, dan 7 anggota badan ini adalah amanat daripada Allah yang diserahkan kepada kamu. Amanat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang yang beriman, jangan berkhianat terhadap Allah, jangan berkhianat kamu terhadap Rasulullah, dan kamu khianat dengan amanat yang Allah berikan kepada kamu, termasuk anggota badan kamu, kesehatan kamu, rizkinya kamu. Wa antum ta'lamun, bukan kamu nggak sadar, bukan kamu lupa, kamu sengaja melakukan itu, berkhianat terhadap Allah dan Rasulullah. Hati-hati. Kalau kamu membuka aurat karena kamu tidak sadar, karena kamu tidur, tidak apa-apa. Tapi kamu sengaja buka aurat
di hadapan orang, khususnya wanita-wanita itu, dengan sengaja. Hati-hati, amanat. Dikasih wajah yang cantik untuk merayu, dikasih kulit yang mulus untuk berzina, untuk jadi pelacur. Bentar lagi kau kalau udah kena stroke perot ngerayu kon, yang asalnya mas. Kalau udah kena penyakit kulit, kapok nanti kamu. Hati-hati, jangan main-main. Dikasih kaki yang kuat untuk ngejar bola aja, akhirnya kena sakit, baru dia ngesot kepingin ibadah. Hati-hati, gunakan itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikhianatkan, jangan dikhianati. Allah. Karena itu fa'alaika bikaffiha an maksiyatih wa isti'maliha fi ta'atih. Karena itu jaga, ini amanat, jaga, jangan, cegahlah dengan 7 anggota badan kamu daripada maksiat, dan gunakanlah untuk perbuatan taat. Di antara mereka ada yang umurnya sudah tua tapi seger, masih seger, udah 100 lebih, matanya masih enggak pakai kacamata, kuat. Ditanya, apa resepnya? Mata kamu kok begitu terang, gigi kamu utuh, kekuatan kamu masih bagus, stamina masih bagus. Apa resepnya? Resepnya aku jaga, tidak pernah aku gunakan untuk maksiat kepada Allah. Aku jaga tidak sampai makan yang haram. Begitu. Karena itu jangan sampai kita kecolongan ya. 7 anggota badan ini adalah bisa kita menjadi orang soleh dengan 7 anggota badan, tapi juga kita bisa mendapatkan laknat Allah dengan 7 anggota badan jika kita tidak mensyukuri. Insyaallah akan kita bahas malam Sabtu yang akan datang, bagaimana cara mensyukuri 7 nikmat anggota badan ini dan apa yang harus kita hindari sehingga kita tidak mengkufuri itu semuanya. Permintaan Fatihah untuk yang meninggal dunia: Al-Habib Tahir Al-Kaf, Sayyid Hilmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Nizar Ahmad Said bin Kiai Abdul Jalil. Untuk yang sakit ada banyak, ada di sini. Dan untuk yang hamil, semoga meninggal dunia, yang meninggal dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya. Dan untuk yang sakit Allah berikan kesembuhan dan sehat walafiat zahir maupun batin. Untuk yang hamil Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah berikan keselamatan sampai melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan di sana. Seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh, manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.